Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama baitan bi tariqatihi wa tarassama khuta'u jalal aqidatan islamiyatan asasan min fitratik wa ahkama syar'iyyatan min kasani a'malih wa masdani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Lisva Sentosa Aisyah MA selaku dosen mata kuliah tablik. Semoga beliau selalu dilimpah curahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan yang semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahman dan rahimnya, memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga, yang alhamdulillah sampai sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan iman Islam kita yang semoga selalu dijaga oleh Allah sampai yaumul qiyamah nanti. Yang kedua, salat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita sebagai umatnya mengharap mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Hakikat kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Karenanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia bukan hanya semata-mata untuk beribadah, atau kecuali hanya untuk beribadah. Allah menciptakan kita di dunia hanya untuk beribadah. Beribadah dalam banyak hal. Banyak cara yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ini salah satu yang kita bahas, yaitu dengan cara bersedekah. Allah telah memberikan banyak cara pula dalam kita melaksanakan ibadah sedekah ini. Dalam ibadah sedekah kita lebih banyak melibatkan orang lain, di mana kita juga membantu orang lain, bukan hanya kebaikan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi melainkan untuk kebaikan orang lain pula. Dan sedekah pun, sekali kita bersedekah, banyak sekali balasan-balasan ataupun pahala yang kita dapat dari sedekah kita tersebut, apalagi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah ibarat satu tingkai batang. Satu kali dia bersedekah, itu balasannya menjadi 7 tangkai. Yang mana di setiap 7 tangkai tersebut akan bercabang menjadi 70 dan akan bercabang kembali menjadi 700.
Sungguh Allah maha bijaksana, ya Allah maha luas. Masya Allah, sungguh besar sekali, sungguh luar biasa sekali. Dan kita hanya satu kali bersedekah saja, itu balasannya sudah berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 atau 7.000. Kita ambil kisah dari sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan seorang sahabat dari golongan Sabiqunal Awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Di antara 8 orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau juga merupakan orang yang dijanjikan, 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Lalu suatu ketika yang Abdurrahman bin Auf, ketika kaum Muhajirin dan kaum Ansor dipersaudarakan. Jika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan kaum Ansor, yakni Sa'ad bin Rabi. Beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Lalu Sa'ad bin Rabi ketika sudah dipersaudarakan, dia berkata atau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, apakah kamu mau aku mempunyai 2 istri? Pilihlah salah satu di antara mereka yang menurutmu lebih menarik, maka akan aku ceraikan dan aku berikan kepadamu untuk kau peristrikan. Dan pilihlah harta bendaku yang ingin kau dapatkan. Lalu Abdurrahman bin Auf mendoakan beliau semoga selalu diberkahi oleh Allah harta benda dan istri-istrinya dari kemurahan Sa'ad bin Rabi tersebut, yang menawarkan nikmat yang besar kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf hanya menanyakan kepada Sa'ad bin Rabi di mana dia berdagang, di mana tempat dia berdagang mendapatkan banyak sekali harta, karena tempat perdagangan yang strategis untuk membuat Abdurrahman bin Auf tertarik, dia ingin berusaha. Lalu diberitahu oleh Sa'ad bin Rabi tempat perdagangannya, karena Abdurrahman bin Auf memiliki kepintaran, memiliki kecerdasan dalam perdagangan, maka beliau dimanapun dia berdagang, apalagi di tempat yang dianjurkan Sa'ad bin Rabi tersebut, beliau mendapat kesuksesan besar. Beliau menjadi orang kaya yang banyak berlimpah hartanya. Maka dari itu beliau menjadi orang yang paling dikenal karena kekayaannya di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Lalu seketika itu Abdurrahman bin Auf mendengar ada hadis, mendengar dari perkataan Rasulullah dari Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan perlahan-lahan. Lalu ditanyakan kenapa masuk surga dengan perlahan-lahan? Karena kenapa tidak seperti sahabat lainnya yang masuk surga dengan berlari atau melompat-lompat, atau ibarat kata dengan cepat langsung masuk surga? Kenapa Abdurrahman bin Auf seperti itu? Karena karena Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang berlimpah. Karena di setiap harta yang dipunya seseorang itu pasti ada pertanggungjawabannya. Maka dari itu banyaknya harta itu juga berpengaruh dengan lamanya dihisab ketika di akhirat nanti. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf, karena beliau seorang yang kaya raya, walaupun beliau termasuk orang yang
istimewa dari kalangan sahabat Rasulullah, orang yang golongan yang pertama kali masuk Islam, beliau yang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah, tapi beliau tidak pernah diberitahukan bahwa beliau tidak secara cepat dengan sahabat-sahabat lain karena beliau memiliki harta yang berlimpah. Maka dari situ ketika Abdurrahman bin Auf mendengar hal tersebut, karena beliau sebelumnya juga sudah rajin bersedekah, lalu Abdurrahman bin Auf pun akhirnya lebih menggiatkan lagi karena iri dengan sahabat, karena beliau pernah mendengar kata-kata tersebut. Beliau iri dengan sahabat yang lain, lalu Abdurrahman bin Auf pun lebih banyak sedekah lagi. Dan setelah lebih banyak bersedekah, lebih banyak menyedekahkan hartanya, lalu Abdurrahman bin Auf, kita tahu sendiri bagaimana kekuatan dari bersedekah. Beliau lebih banyak mendapatkan hartanya, lebih, masya Allah sekali, lebih banyak. Lalu beliau menyedekahkan, beliau menginfakkan, beliau merelakan, beliau memberikan ratusan unta untuk pasukan umat muslim untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking beliau ingin sekali bersedekahnya karena harta beliau yang juga begitu banyak. Lalu di akhir hidup beliau, Abdurrahman bin Auf, beliau berwasiat juga kepada yang lain bahwa beliau semua hartanya disedekahkan, kasih keluarganya hanya beberapa persen, lalu disedekahkan kepada umat-umat muslim lainnya, diberikan kepada ahlul badar, memberikan unta kepada para orang-orang yang lainnya, dan kepada sahabat-sahabat yang lebih membutuhkan. Maka dari itu beliau agar lebih tenang tentang perkataan atau hadis yang pernah harus disampaikan dari Aisyah. Masya Allah, banyak sekali pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau dalam keadaan kaya, dalam keadaan harta berlimpah, tapi beliau tidak lupa ikut selalu bersedekah. Apalagi beliau ditegaskan dengan hadis Rasulullah yang telah disebutkan tadi. Apa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut bahwa Abdurrahman bin Auf seorang sahabat saja, beliau masih masuk surga dengan perlahan-lahan. Beliau karena banyaknya harta yang beliau miliki, apalagi kita. Bagaimana dengan kita yang hanya seorang manusia biasa? Buat Nabi, maka dari itu kita lebih perbanyak lagi dalam bersedekah. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Barang siapa yang berinfak atau menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal kadhimina wal 'afina 'anil nas, dan orang yang dalam keadaan amarah yang tinggi dan memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah mencintainya. Lalu apa perbuatan tersebut, balasan dari perbuatan tersebut? Allah menjanjikan dari ayat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah janjikan kebaikan. Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali dari orang yang menafkahkan hartanya dari jalan yang lapang dalam keadaan kita ibarat orang kaya dan orang miskin, itu juga mendapatkan balasan yang luar biasa saja, surga yang seluasnya langit dan bumi. Ada sebuah kisah dari seorang tukang beca, bapak seorang tukang beca yang mana beliau umurnya sudah hampir tua, sudah berumur. Lalu beliau sebagai seorang tukang beca, kita tahu sendiri penghasilan beliau tidak seberapa, hanya cukup untuk menafkahi, hanya untuk cukup makan saja mungkin untuk keluarganya, ataupun bahkan terkadang kalau rezekinya kalau sepi ya, mungkin tidak begitu bisa ya, atau tidak terpenuhi, terbatas mungkin sebagai seorang tukang beca. Nah, beliau ini unik sekali, beliau beliau mempunyai keinginan yang keras dalam bersedekah, keinginan yang kuat. Maka beliau memiliki cara tersendiri sebagai seorang tukang beca. Beliau setiap hari Jumat beliau menggratiskan becaknya untuk setiap penumpangnya, untuk setiap penumpang yang dari kepada beliau, penumpang becak kepada beliau. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak ya, seorang pekerjaan penumpang becak kepada beliau. Beliau naik, lalu diantarkan ketika sampai tempat tujuan, hari Jumatnya sampai tujuan. Bapaknya ini lalu memberikan sekitar beberapa ribu kepada tukang beca ini, bapak tukang beca. Lalu bapak tukang beca itu menolak. Maaf Pak, saya niatkan karena ini hari Jumat, saya niatkan untuk bersedekah. Lalu bapak ini pun agak terheran, kenapa? Ya udah, karena terburu-buru akhirnya ditinggalkan oleh bapak tersebut ini. Lalu di minggu berikutnya, di Jumat berikutnya, kebetulan bapak yang tadi ini penumpang dari tukang beca ini kembali menjadi penumpang bapak beca tersebut. Di Jumat berikutnya, lalu beliau kembali menumpang dan dikasih lebih. Berarti kalau kemarin udah kagak bayar, dia akhirnya gak enakan karena pengen ngasih lebih. Lalu bapak tukang beca itu kembali menolak, tidak mau, karena beliau saking kerasnya, saking kuatnya keinginan beliau untuk bersedekah. Lalu beliau menjelaskan hal tersebut kepada bapak tersebut. Lalu yang bapak penumpang tadi ini, beliau tergerak hatinya sangat luar biasa sekali. Seorang tukang beca yang penghasilannya tidak seberapa, yang kehidupan sehariannya pun terkadang tidak terpenuhi, tapi masih giat bersedekah, masih kuat sekali keinginan untuk bersedekah. Sedangkan dia yang seorang pekerja yang mempunyai cukup uang, cukup rezeki, tapi beliau jarang untuk bersedekah. Karena itu seorang bapak-bapak ini penasaran dan menanyakan kepada orang-orang sekitar di mana rumah dari bapak tersebut. Akhirnya Jumat berikutnya bapak penumpang tadi ini mencari rumah bapak tukang beca, cari ke dalam-dalam, dan akhirnya ketemu. Beliau mengetuk pintu dan bertemu dengan istrinya. Lalu dibuka pintu, Masya Allah, istrinya ketika dibukakan sudah siap. Walaupun waktu itu mau sholat Jumat, istrinya ini sudah memakai mukena untuk siap-siap sholat zuhur. Lalu ketika melihat istri dari tukang beca ini,
beliau penumpang ini sudah tergerak hatinya. Dia juga jarang beribadah. Masya Allah, orang yang tidak dicukupkan hartanya, orang yang rezekinya terbatas, belum diberikan rezeki banyak oleh Allah, masih giat untuk beribadah meskipun dalam keadaan apapun. Tapi dia yang dalam keadaan banyak rezekinya, tapi dia malah jarang dalam beribadah, maka itu tergerak. Nah, bapak penumpang ini lalu masuk, lalu dipersilakan masuk. Nah, bapak tukang beca pun datang ke rumah, dan akhirnya di situ ada perbincangan karena saking tergeraknya, karena mungkin mendapatkan hidayah dari Allah, dari bapak tukang beca ini. Penumpang ini menjanjikan ataupun menawarkan haji kepada kedua bapak dan ibu ini, bapak tukang beca dan istrinya. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali, sangat terkejut karena apa yang beliau impikan itu akhirnya terwujud, walaupun beliau tidak memiliki harta yang banyak pada saat itu, tidak memiliki rezeki yang banyak, tapi karena istiqomahnya dalam bersedekah, karena beliau sangat keinginan kuatnya dan doa-doa beliau juga, maka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang penumpang yang tergerak hatinya, penumpang yang kaya raya, penumpang yang mempunyai rezeki banyak, lalu memberikan atau menawarkan kepada beliau. Akhirnya beliau mau dan berangkatlah beliau ke Mekah. Subhanallah, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kisah bapak tukang beca tersebut, yang mana kita bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita sempit, jangan kita minder, jangan kita kehabisan akal. Ketika keinginan kita sudah kuat untuk bersedekah, maka lakukanlah dengan cara apapun. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kita ke dalam kebaikan kepada saudara kita itu adalah sebuah ibadah. Maksudnya dia itu sebuah sedekah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Sungguh luar biasa, hanya senyum saja, kita senyum kebaikan kepada saudara kita, itu merupakan sebuah sedekah karena menyenangkan hati orang lain. Sungguh sangat banyak cara yang bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan untuk bersedekah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat tersebut Allah memberikan pernyataan, Allah memberikan penjelasan bahwa kita boleh bersedekah diberitahukan atau bisa dilihat dengan orang lain. Kita sedekah dilihat oleh orang banyak, itu baik bagimu, baik bagi kita juga. Tapi kita niatkan sedekah tersebut untuk agar menjadi motivasi bagi orang lain, agar orang lain tergerak hatinya untuk bersedekah juga. Lalu jikalau kita bersedekah tapi kita secara sembunyi atau menyembunyikannya dari orang lain, kemudian kita memberikannya kepada orang fakir, miskin, maka itu lebih baik bagi kita, dan Allah akan mengampuni dari sebagian kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali. Dan mungkin Allah lebih menganjurkan sedekah kita yang secara diam-diam, tapi kita juga boleh untuk bersedekah secara terang-terangan ataupun diberikan kepada orang lain, tapi dengan niat jangan sampai memiliki niat sombong sedikit pun, dan kita dengan niat untuk agar orang lain mencontoh kita atau bersedekah juga. Lagi lebih banyak orang yang tergerak karena sedekah,
karena itu juga bisa bagian dari dakwah agar orang lain tersadar untuk membantu satu sama lain itu sangat penting sekali. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Mundur maqala aw la tangdur maqala. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.